Sejarah dari Balai Pemuda Surabaya menurut Dinas Pariwisata Kota Surabaya itu dimulai pada tahun 1907. Nah, tapi sebelumnya tuh bukan Balai Pemuda guys namanya. Namanya itu adalah De Simpanse Sociëteit. Iya, bener banget. Dan di situ itu tuh dijadiin tempat orang Belanda sebagai tempat pesta-pesta, tempat berdansa, tempat untuk bermain bowling dan sebagainya. Nah, lanjut pada tahun 1945 gedung ini tuh sebenarnya udah dikuasai loh sama pemuda-pemuda arek-arek Surabaya. Namun sayangnya saat itu juga ada persaingan sengit dan akhirnya membuat arek-arek Surabaya itu terpaksa mundur dan dikuasai kembali oleh orang-orang Belanda. 5 tahun kemudian pada saat Indonesia sudah merdeka, gedung ini akhirnya dikuasai kembali oleh penguasa militer Provinsi Jawa Timur dan sebagai pelaksana penguasa militer yaitu KMKB Surabaya. Pada tahun 1957, dalam rangka pembebasan Irian Barat, gedung dan seluruh inventarisnya oleh penguasa militer Jawa Timur saat itu diserah terimakan kepada Ketua DPD Kota Praja Surabaya. Setelah itu, pemerintah daerah juga mengusahakan eksploitasinya dengan nama Balai Pemuda sebagai Balai Pertemuan Umum. Balai ini digunakan untuk kepentingan pesta, pertemuan, rapat, dan sebagainya. Nah, sampai sekarang Balai Pemuda ini digunakan untuk pusat pergelaran kesenian Surabaya, termasuk dengan pusat pembinaan bagi seniman ataupun seniwati di Surabaya. Gak cuma itu nih teman-teman juga dapat menyewa Balai Pemuda ini, mungkin bisa digunakan untuk resepsi pernikahan, seminar, audisi seni, pameran, dan sebagainya. Nah, itu baru sejarah dari Balai Pemuda. Pengen tahu lebih detailnya mengenai latar belakang berdirinya bangunan Balai Pemuda? Yuk, nonton sampai habis. Next. Latar belakang terbentuknya Gedung Balai Pemuda. Gedung Balai Pemuda didirikan pada tahun 1907 saat masa kolonial Hindia Belanda. Gedung Balai Pemuda ini bergaya Elkatisme, yaitu gaya campuran dari neogotik, Renaissance, dan klasika Romania. Sebelumnya gedung ini merupakan pusat rekreasi bagi orang-orang Belanda untuk berpesta, berdansa, dan bermain bowling. Di gedung tersebut, mereka membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang Belanda yang bernama De Simpanse Sociëteit. Orang pribumi bahkan dilarang untuk memasuki tempat tersebut. Akhirnya masyarakat pribumi menganggap gedung ini sebagai simbol diskriminasi sosial pada saat itu. Selanjutnya, pada masa kekuatan Jepang, tempat ini menjadi plesiran bagi ofisir Jepang setiap malam. Namun, larangan pribumi masuk ke gudang tersebut sedikit demi sedikit telah dihapuskan. Jepang mulai melegalkan prostitusi untuk masuk ke gedung tersebut. Pada 1957, bangunan tersebut berganti nama menjadi Balai Pemuda untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Lalu pada 1966, Balai Pemuda bergejolak kembali karena dugaan para seniman yang pentas di gedung tersebut memiliki paham yang berbeda dengan ideologi Pancasila. Ketika masa Orde Baru, gedung ini digunakan sebagai kantor-kantor pemerintahan dan perkantoran swasta karena sebagian pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Balai Pemuda kini dijadikan sebuah bangunan cagar budaya yang penuh dengan kisah sejarah kota Surabaya. Kejadian yang terjadi di Balai Pemuda berangkum dari buku Di Mana Kau Sembunyikan Nyali Kepahlawananmu, karya Adi Setiawan pada masa Revolusi 45. Gedung ini pernah menjadi tempat pembunuhan untuk orang-orang yang dianggap pro-Belanda oleh pemuda Republik Indonesia. Kesaksian dari wanita bernama Lioner Sinsu Adries. Dalam kesaksiannya, ia mengaku bahwa salah satu tawanan yang melihat penyiksaan yang terjadi di Balai Pemuda. Diceritakan pada 22 Oktober 1945, jam 8.30, ia dibawa oleh pemuda Republik Indonesia ke gedung Balai Pemuda atas tuduhan pemuda Abdullah atas kepemilikan bendera Belanda. Sesampainya di sana, Lioner bersama tawanan lain harus terus menundukkan kepala melihat sekeliling adalah larangan keras dan dapat berakhir dengan kematian. Setelah itu, menurut kesaksiannya, tawanan diinterogasi oleh Rustam dan Sutomo, bagian propaganda PRI. Mereka yang dinyatakan bersalah diberi tulisan Moesoeh dan divonis mati. Namun sebelum divonis mati, mereka terlebih dahulu harus melihat bagaimana tawanan lain dieksekusi di lantai dansa bagian taman gedung tersebut. Dalam arsip ini, Lioner menceritakan kejadian demi kejadian eksekusi yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Setelah dilecehkan secara brutal, korban diminta untuk tengkurap di atas lantai yang tingginya 10 cm.
Lehernya tepat di tepi lantai dengan wajah menghadap ke atas. Lalu dengan satu sabetan pedang panjang, si Algojo memenggal kepala tawanan. Saya tidak bisa menyebutkan pastinya berapa jumlah korban, tapi saya yakin mencapai ratusan, ucap Leonard dalam arsipnya. Sedangkan untuk tawanan yang masih keras kepala, setelah disiksa mereka diangkut ke atas truk dengan badan penuh luka. Kelompok itu berdiri dari berbagai macam kebangsaan. Sebagian besar dari mereka adalah orang Eropa asli atau Indonesia Belanda. Leonard juga sempat melihat dua tubuh wanita yang sudah mati telanjang saat ia melihat sekeliling gedung. Mayat itu bertumbukan di sisi pintu dengan tali tergantung sepanjang 1 meter. Dari bagian belakang gedung, ia juga melihat 3 wanita ditusuk bambu runcing. Menurut pendengaran Leonard, 3 wanita itu dihukum karena dituduh bekerja sama dengan Jepang. Tubuh wanita itu kemudian dibuang ke Kalimas. Untuk keputusan Leonard sendiri, akhirnya ia diperbolehkan pulang karena mereka tidak bisa membuktikan Leonard itu bersalah. Dari cerita tersebut, bisa kita simpulkan bahwa gedung Balai Pemuda tersebut sebagai tempat pembantaian atau tempat eksekusi orang-orang yang pro terhadap negara lain. Balai Pemuda Surabaya dulunya dipakai untuk pesta, acara minum teh, dansa, dan juga bowling khusus bagi orang Belanda. Namun setelah merdeka, gedung ini dikuasai oleh pemuda Republik Indonesia dan dijadikan sebagai markas pemuda arek-arek Surabaya. Lalu, tempat ini diserahkan ke pemerintah daerah dan dijadikan sebagai tempat balai pertemuan untuk pertemuan pesta, rapat, seminar, dan juga pameran. Maka dari itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya bekerja sama dengan STIB menjadikan Balai Pemuda ini sebagai cagar budaya. Balai Pemuda Surabaya memiliki tugas untuk mewadahi kegiatan yang bersifat melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional maupun non-tradisional serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Keunikan Balai Pemuda Surabaya. Gedung ini merupakan peninggalan sejarah Belanda. Arsitekturnya juga masih bernuansa lokal Belanda. Bangunan tersebut merupakan hasil penggabungan gaya arsitektur modern yang menyesuaikan dengan iklim Indonesia yang tropis. Saat ini telah disulap menjadi tempat edukasi dan berkumpulnya para rakyat Surabaya. Tempat ini juga memiliki fasilitas yang menarik dan dibuka secara umum dan gratis. Gedung ini juga mempunyai kelas-kelas seni untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Gedung ini juga biasa digunakan untuk seni kelas kreatif seperti bermain alat perkusi, tari tradisional, paduan suara, dan masih banyak lagi.